Sampah merupakan hal yang sering terlihat dalam pencemaran lingkungan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak di sini. Kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, apa yang ada di benak kalian tentang video ini? Ya, ini adalah penampakan ketika suatu ruangan kotor. Lalu, apa yang kalian pikirkan tentang kedua gambar ini? Yes, right. Ini adalah gambar bumi yang kotor. Lalu, apa hubungan antara keduanya? Video ruangan dan bumi yang kotor adalah permisalan dari pencemaran lingkungan. Bumi jika dibiarkan dan terus-menerus dicemari akan sama dengan video ruangan tadi. Pencemaran yang terjadi akan menimbulkan ketidaknyamanan terlebih di dalam pandangan. Sehingga kita sebagai makhluk bumi harus merawat bumi agar tidak kotor. Maka dari itu, kita perlu sekali belajar tentang pencemaran lingkungan. Jadi, apa itu pencemaran? Ya, pencemaran merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran dapat diartikan sebagai berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Lalu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pencemaran. Yang diketahui bahwa pencemaran memiliki beberapa jenis, yaitu pencemaran udara, di mana udara mengandung senyawa-senyawa yang memiliki dampak buruk. Contohnya adalah seperti polusi udara yang disebabkan oleh limbah industri yang dapat mengganggu kesehatan pernafasan. Jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran air, di mana air sudah berubah baik warnanya, baunya, atau bahkan rasanya. Berikut adalah gambar terkait pencemaran air, di mana air sudah berubah dari warnanya menjadi kecoklatan dan memiliki busa-busa dan bau yang menyengat. Jenis pencemaran yang ketiga adalah pencemaran tanah, di mana suatu zat berbahaya atau beracun menguap, tersapu air, atau bahkan masuk ke dalam tanah. Berikut adalah contoh dari pencemaran tanah yang mengganggu aktivitas tumbuhan dalam perkembangbiakannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pencemaran udara. Dapat diketahui bahwa pencemaran udara atau polusi udara dapat disebabkan oleh asap kendaraan, baik mobil atau motor. Lalu, terdapat faktor penyebab yang lainnya. Yang pertama adalah aktivitas alam, di mana kotoran hewan, gunung meletus, dan kebakaran hutan atau yang lain sebagainya dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua adalah aktivitas manusia, di mana pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa buangan atau CFC, dan lain sebagainya juga dapat mencemari udara. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air
banyak sekali ditemui di laut, bahkan di sungai di dekat rumah kita. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Tanah banyak sekali tercemar oleh plastik. Namun tidak hanya itu, tanah juga dapat tercemar oleh barang-barang atau suatu zat yang beracun dan berbahaya. Pencemaran tanah dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan biota-biota seperti ikan, tumbuhan yang ada di sawah. Masker merupakan benda yang termasuk sulit untuk diuraikan. Maka dari itu, bijaklah dalam penggunaan masker. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, penggunaan masker yang berlebih dan mengharuskan kita untuk selalu berganti akan menimbulkan banyak sekali pencemaran akibat penggunaan masker. Dampak dari pencemaran lingkungan. Banyak sekali ya dampaknya dalam kehidupan kita, seperti halnya dalam kesehatan. Pencemaran dapat menyebabkan beberapa gangguan pernafasan, seperti halnya batuk, sesak nafas akibat debu dan polusi udara. Selain itu, dia dapat menyebabkan penyakit seperti gatal-gatal, di mana penyakit gatal-gatal dapat disebabkan oleh pencemaran air. Maka dari itu, bagaimana cara menanggulanginya? Ya, cara menanggulanginya kita dengan membuang sampah di tempat sampah. Penggunaan prinsip 3R di mana reduce, reuse, dan recycle dapat mencegah adanya pencemaran lingkungan. Penggunaan botol-botol bekas untuk dimanfaatkan menjadi hal yang lebih penting dan juga termasuk upaya kita dalam menjaga lingkungan. Makanya, ayo jaga lingkungan. Menjaga lingkungan agar tidak tercemar adalah salah satu upaya menyelamatkan bumi kita. Untuk adik-adik, jangan lupa menjaga lingkungan ya. Bijaklah dalam penggunaan plastik pada saat ini. Stay safe semuanya, jaga kesehatan, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye.